Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita masuk ke bahasan store prosedur bersama saya, Hendro Purwoko. Kalau kita tahu, kita pernah memasukkan data dengan cara seperti ini, insert into anggota, nama, alamat, telepon, ID kategori, dan dibuat padanya itu kapan gitu ya. Dengan values UD, alamatnya Jalan Angke, nomor telepon 0877, ID kategorinya 5, dan kemudian ini mengambil tanggal pembuatan saat ini. Kita biasa input data seperti ini. Kemudian kita biasa melakukan update dengan cara update anggota, set nama Zukli, alamat Kampung Bandan, telepon 0988, diubah pada get date, where ID anggota sama dengan 5. Dan kita biasa juga menggunakan kode delete anggota, where ID anggota sama dengan 5. Apabila hal ini akan terjadi secara terus-menerus dan termasuk bagian yang sangat vital, artinya dalam tanda kutip itu sering dipakai dalam keseharian transaksi gitu ya. Ini akan berat sekali apabila kita menggunakan cara-cara seperti ini. Karena kenapa? Pada saat SQL Server membaca perintah ini, maka dia akan membuild kode ini dan kemudian menjalankan apa isi kodenya. Nah, untuk menghindari hal ini, kita harus menggunakan store prosedur. Tujuannya adalah untuk menghemat memori yang digunakan oleh server. Pada SQL Server ada beberapa hal yang disebut dengan subroutine. Kenapa dikatakan subroutine? Karena memang kegiatan-kegiatan tersebut sering dilakukan sehingga pengguna sudah tidak perlu lagi mengetik kode seperti kita menggunakan data manipulation language pada umumnya. Jadi dengan adanya subroutine, seluruh kode disimpan oleh SQL Server, direkam secara global oleh SQL Server yang nantinya jika digunakan, SQL Server hanya cukup menjalankan perintah yang sudah tersimpan padanya. Baik, kita akan kembali membahas tentang pembahasan kita, yaitu store prosedur. Contoh pembuatan store prosedur yang pertama adalah kita akan memanggil sebuah table. Contohnya adalah kemudian untuk menjalankannya kita pakai exec ya. Lalu panggil nama prosedurnya. Lihat ya, hasilnya sudah terlihat di sini. Selanjutnya kita akan membuat contoh yang kedua, yaitu prosedur dengan parameter. Kalau yang di atas tadi itu contohnya tanpa parameter. Contoh di sini saya akan melakukan penghapusan data dari tabel anggota. Di sini syarat penghapusan data adalah data tersebut tidak digunakan oleh view pinjam. Coba kita kembali melihat ke materi ini. Terlihat pada tabel pinjam itu dia mengacu pada tabel anggota, yang artinya kita tidak bisa menghapus anggota jika data pada tabel pinjam tidak dihapus juga. Tidak bisa seperti itu. Maka yang harus dilakukan adalah yang pertama kali kita harus menghapus data pada tabel pinjam. Yang kedua, kita harus menghapus data pada tabel anggota. Saya ulangi, kita tidak bisa menghapus ID anggota jika ID anggota pada tabel anggota sedang digunakan oleh tabel pinjam, maka data anggota tidak dapat dihapus. Ingat ya, tidak dapat dihapus ID anggota jika data tersebut masih ada pada tabel pinjam. Ya, intinya data tersebut sedang digunakan oleh tabel lain. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus mengurut dahulu. Yang pertama, kita hapus ID anggota pada tabel pinjam,
kemudian hapus juga yang ada pada tabel anggota. Ini yang akan kita lakukan seperti ini. Jadi, dalam satu store prosedur, kita akan melakukan dua transaksi. Pertama, kita akan menghapus pada tabel pinjam, dan yang kedua, kita akan menghapus ID anggota itu sendiri. Baik, kita sudah kembali ke SQL Server. Sini saya akan membuat prosedur lagi. Delete ya, delete anggota. Di sini parameternya adalah ID. Itulah kenapa kita akan menggunakan parameter. Di sini parameternya adalah tipe data kita itu ID itu integer ya. Jadi harus pakai integer. Mengingat bahwa kita akan menggunakan dua kali cara penghapusan. Ingat pada struktur yang tadi, kita harus menghapus pada tabel pinjam dahulu, baru kemudian kita akan menghapus pada ID anggota. Berarti di sini delete. Baik, proses create prosedur sudah selesai. Oh ya, untuk yang ingin membuktikan bahwa apakah benar ID anggota yang berada pada tabel anggota tidak dapat dihapus jika terhubung dengan tabel pinjam, baik saya akan membuktikan dahulu ya pertanyaan tersebut. Di sini saya akan menampilkan dahulu data pada tabel pinjam. Kemudian di bawahnya saya akan menampilkan dahulu data pada tabel anggota. Ini saya blok ya. Execute. Lihat di sini saya perjelas ya. Di sini ada ID anggota 3, dia bernama Sri di sini. Saya akan coba menghapus tabel anggota saja yang memiliki ID anggota 3, apakah berhasil? Saya coba ya. Tidak berhasil karena data tersebut tersangkut pada tabel pinjam. Ini ya, saya tampilkan keduanya ini ya. Tersangkut pada tabel pinjam karena sedang digunakan oleh tabel pinjam. Intinya, apabila ada data yang digunakan oleh tabel lain, maka data tersebut tidak akan dapat dihapus. Jadi solusinya adalah saya menggunakan cara ini. Hapus pada tabel pinjam dahulu, baru kemudian anggotanya. Karena create prosedur ini sudah saya buat, berarti di sini kita akan melakukan penghapusan data berdasarkan ID 3 ya. Di sini saya ketik exec del anggota, yang dimana ID anggotanya adalah 3. Baik, seluruh transaksi sudah berhasil dihapus ya. Contoh berikutnya saya akan membuat store prosedur dengan multi parameter. Jadi di sini saya akan membuat contoh bagaimana cara membuat store prosedur untuk insert data ke dalam tabel anggota. Saya buat dulu beberapa parameter. Di sini ada nama. Ini saya copy saja ya. Untuk ID kategorinya dia tipenya adalah integer.
kita apit dengan begin dan end di sini. Nah, selanjutnya proses insert akan kita letakkan di sini. Di sini kita masukin ya variabelnya. Kita tetap menggunakan getDate seperti ini. Jadi di sini variabelnya ada 4 ya, ada nama, alamat, telepon, ID kategorinya tipenya integer. Terus di sini kita sudah buat kode untuk insert pada tabel anggota sama nama, alamat, telepon, ID kategori dan dibuat pada. Untuk dibuat pada ini tidak termasuk dalam parameter ya, karena kan dia kan otomatis dari sistem. Jadi di sini nama akan dimasukkan oleh @nama, alamat akan dimasukkan pada parameter @alamat, telepon akan dimasukkan dari parameter telepon, dan ID kategori akan dimasukkan dari parameter ID kategori. Selanjutnya saya execute dulu ya kode ini. Baik, prosedur sudah berhasil dibuat. Jadi setelah store prosedur dibuat, kita tidak melakukan input data menggunakan insert into seperti biasa, tapi kita menggunakan exec ins anggota. Kita masukkan di situ ada nama, soal namanya Sumirah misalnya, alamatnya di Bekasi, teleponnya 0899, ID kategorinya adalah 5, seperti ini. Kemudian saya execute lagi ini. Baik, datanya sudah masuk ya, si Sumirah ini. Kita menggunakan cara yang lebih sederhana saat ini dan lebih efisien. Selain itu juga menghemat penggunaan memori bagi server. Saya coba melakukan pembuktian dengan menampilkan data anggota. Baik, data Sumirah sudah masuk di sini. ID anggotanya 7, nama Sumirah, Bekasi, nomor telepon 0899, dan sementara tanggal pembuatannya juga sudah masuk. Dan untuk pembahasan store prosedur dicukupkan sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.